Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang ibadah maliyah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afarina Maresya, NIM 19020100033. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ibadah maliyah. Ibadah maliyah adalah amalan-amalan ibadah yang banyak dilakukan dengan sarana harta benda atau ibadah yang diwujudkan dengan pemberian harta atau yang terkait dengan harta, yaitu dengan harta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada manusia untuk apa-apa yang Allah cintai dan ridhoi seperti zakat, infak, sedekah, dan lain-lain. Ibadah maliyah adalah amalan ibadah yang pahalanya akan terus mengalir walau yang bersangkutan telah meninggal dunia atau disebut dengan amal jariyah. Harta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan pada kita seharusnya dijadikan sebagai bekal untuk kita nantinya. Ibadah maliyah memiliki peran besar dalam syariat Islam. Hanya ada 2 hukum dalam ibadah maliyah, yaitu wajib dan sunnah. Menurut para ulama, wajib berarti sesuatu yang diganjar bila mengamalkannya dan disanksi jika tidak mengamalkannya. Sedangkan sunnah yaitu sesuatu yang diganjar jika mengamalkannya, tetapi tidak diberi sanksi jika meninggalkannya. Letak perbedaan dari 2 hukum tersebut adalah pahala dan azab. Mengamalkan yang wajib akan mendapat pahala dan meninggalkannya akan mendapat azab. Sedangkan mengamalkan yang sunnah akan mendapat pahala, sedangkan meninggalkannya tidak akan mendapat azab atau dosa. Macam-macam ibadah maliyah. Yang pertama ada zakat. Zakat menurut harfiah berarti tumbuh, berkembang, menyucikan, atau membersihkan. Sedangkan menurut istilah syara artinya mengeluarkan dari sebagian harta benda atas perintah Allah sebagai sedekah wajib kepada mereka yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Hukum mengeluarkan zakat adalah fardu ain atau wajib atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Ada 5 unsur utama dalam zakat, yaitu yang pertama, sebagian harta, tidak seluruhnya. Yang kedua, harta yang dizakati adalah harta yang khusus telah ditentukan, misalnya harta perdagangan atau tijarah. Yang ketiga, ada ketentuan khusus dalam standar ukuran, misalnya zakat perdagangan adalah 2,5% dari modal. Yang keempat, sebagian didistribusikan pada waktu tertentu seperti halnya zakat fitrah dan zakat emas sebagai simpanan. Yang kelima, zakat hanya untuk mustahik yang sudah ditentukan dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu hasil perdagangan. Setiap harta hasil perdagangan wajib dizakatkan yang meliputi barang dagang, uang kontan, dan piutang yang masih memungkinkan kembali. Besar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% setelah dikurangi utang atau kerugian dan telah mencapai nisab 85 gram serta telah berusia 1 tahun haul. Hasil pertanian dan buah-buahan. Hasil pertanian juga wajib dizakatkan. Adapun nisab zakatnya pertanian dan buah-buahan adalah 5 wask atau setara dengan 653 kg. Zakat yang dikeluarkan jika diairi dengan air hujan atau air sungai yaitu sebesar 10%, dan bila diairi dengan air yang memakan biaya lain maka zakat yang dikeluarkan sebesar 5%. Hewan ternak dan rikas atau barang temuan. Setiap penemuan harta terpendam dalam tanah selama bertahun-tahun atau rikas berupa emas atau perak yang tidak diketahui lagi pemiliknya, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20%.
Hasil profesi atau zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi jika sudah mencapai nilai tertentu atau nisab profesi yang dimaksud, mencakup profesi pegawai negeri atau swasta. Seorang pegawai dengan penghasilan minimal setara 522 kg beras wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Investasi. Zakat investasi dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi. Contohnya, bangunan atau kendaraan yang disewakan. Zakat investasi dikeluarkan pada saat menghasilkan, sedangkan modal tidak dikenai zakat. Besar zakat yang dikeluarkan 5% untuk penghasilan kotor dan 10% untuk penghasilan bersih. Sebagian ulama Hanbali menganalogikan ke dalam zakat perdagangan dengan nisab 85 kg serta sampai haul. Tabungan. Setiap muslim yang memiliki uang dan telah disimpan terhitung mencapai 1 tahun dan nilainya setara 85 gram emas wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Emas atau perak. Setiap muslim yang memiliki simpanan emas atau perak selama 1 tahun dan nilai minimalnya mencapai 85 gram emas wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Infak berasal dari kata nafaqah yang berarti telah lewat, berlalu, habis, mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya, atau belanja. Menurut istilah, infak adalah mengeluarkan harta yang thayyib atau baik dalam ketaatan atau hal-hal yang dibolehkan. Perbedaan antara infak dengan zakat terletak pada standar ukuran, waktu, dan mustahik. Jika zakat sudah terlalu sebagaimana 5 unsur utama zakat, maka infak tidak ditentukan standar ukuran, waktu, penunaian, dan mustahiknya tidak terpaku sebagaimana dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Sedekah. Ibadah harta pada umumnya disebut sedekah. Sedekah yang wajib dan ditentukan standar pelaksanaannya disebut zakat. Sedekah yang wajib tapi tidak ditentukan standar pelaksanaannya disebut infak. Adapun sedekah yang sunnah disebut dengan kata sedekah itu sendiri. Sedekah berasal dari kata asyid'u yang berarti benar, jujur. Falsafahnya, sedekah merupakan bukti bahwa seorang memiliki keyakinan atau akidah yang benar, jalan hidup atau syariah yang benar, dari perilaku akhlak yang benar. Selain itu, sedekah merupakan manifestasi kejujuran seseorang dalam kepemilikan harta. Urgensi ibadah maliyah. Ibadah maliyah sangat penting dilihat dari berbagai segi, antara lain 1. Membersihkan harta dari kekotoran kebahilan, keserakahan, dan ketidakadilan terhadap kaum fakir miskin. 2. Berfungsi ekonomi, membantu makanan bagi yang miskin atau memerlukan. 3. Memiliki fungsi sosial. Dengan memberi fakir miskin bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial. Abu Bakar As-Siddiq yang biasanya kebijakan-kebijakannya selalu lunak pada saat kasus jumlah umat muslim yang rajin menjalankan sholat tetapi tidak mau membayar zakat. Beliau melakukan sumpah, demi Allah, saksikan oleh Allah, demi Allah saya akan berperang dengan orang-orang yang sudah rajin sholat tetapi tidak mau berzakat. Dengan sikap tegas Abu Bakar, mereka akhirnya membayar zakat. Nama saya Putri Sianti, NIM 19020104115. Di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah ibadah maliyah. Yang pertama yaitu pembersih harta. Bagi si kaya, fungsinya sebagai pembersih harta juga pembersih hati. Jadi dengan berzakat, harta itu menjadi bersih dari hak orang lain yang dititipkan oleh Allah kepada orang kaya. Yang kedua yaitu pembersih hati, membersihkan hati dari penyakit tamak, rakus, kikir, serta penyakit hati lainnya. Jadi, zakat memiliki satu kekuatan transformatif dalam menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati musaki.
Yang ketiga yaitu membantu kaum duafa, memberi zakat atau infak kepada fakir miskin bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial. Yang keempat yaitu menumbuhkan akhlak mulia. Dengan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan harta-harta yang dimiliki. Zakat juga bisa dijadikan sebagai neraca guna menimba kekuatan iman seorang mukmin serta tingkat ketaatannya yang tulus kepada Rabbul Izzati. Sebagai tabiatnya, jiwa manusia dihiasi oleh rasa cinta kepada harta. Kelima yaitu berfungsi sebagai sosial ekonomi, memupuk rasa kasih sayang dan kecintaan orang kaya terhadap orang miskin sehingga terjalin keterpaduan antar keduanya. Yang keenam yaitu mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera. Dikatakan sejahtera di mana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai, dan harmonis, yang akhirnya menciptakan situasi yang aman, nyaman, tentram, lahir batin, serta mengikis segala bentuk kejahatan yang bisa terjadi dalam masyarakat akibat kesenjangan, kecemburuan, dan ketidakadilan sosial. Selanjutnya yang ketujuh yaitu dapat menyucikan diri dari dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia, murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan, dan mengikis sifat bakhil atau kikir serta serakah. Dengan begitu, suasana ketenangan batin karena terbebas dari tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kewajiban masyarakat akan selalu melingkupi hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Rizky, NIM 410, akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu makna spiritual ibadah maliyah bagi kehidupan sosial. Harta yang dititipkan Allah kepada manusia harus dijadikan sebagai bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang dijadikan sebagai bekal dan sarana ibadah berarti harta yang bermanfaat dan akan membuahkan berkah kepada harta dan kehidupan yang bersangkutan. Kewajiban bersyukur atas nikmat harta harus dibuktikan dengan cara menggunakan harta tersebut sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaksanaan tugas ibadah kepada Allah tidak hanya diwujudkan dalam bentuk ibadah fisik saja, tapi juga harus diwujudkan dalam bentuk ibadah harta. Investasi amal yang tidak akan berhenti pahalanya, walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia, adalah harta yang disumbangkan untuk amal syariah. Ibadah maliyah atau ibadah dengan harta termasuk bagian penting dalam syariat Islam. Ibadah maliyah seperti zakat dan lain-lain termasuk ibadah ijtima, yaitu ibadah yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan sosial kemasyarakatan. Fungsi sosial ibadah maliyah yaitu memberikan zakat atau infak dan lainnya kepada fakir miskin, bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial, memupuk rasa kasih sayang dan kecintaan orang kaya atau agnia kepada yang tidak memiliki harta sehingga terjalin keterpaduan antara orang miskin dan orang kaya, karena kalau telah terjadi keterpaduan di antara keduanya, mudah-mudahan bisa mengantisipasi dan akan mengikis segala bentuk kejahatan yang bisa terjadi dalam masyarakat akibat kesenjangan dan ketidakadilan sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.